Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladawia dengan NIM F22123032. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tadulako Fakultas Teknik jurusan Teknik Arsitektur Prodi S1 Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep struktur yang telah saya buat selama pembelajaran struktur konstruksi bangunan bertingkat rendah semester 3 ini. Baik, saya akan menjelaskan konsep yang pertama, yaitu pengelolaan kontur. Input dari pengelolaan kontur saya yaitu tujuan yang pertama, pengelolaan kontur bertujuan untuk mengoptimalkan perencanaan struktur bangunan yang sesuai dengan kondisi topografi dan kontur tanah. Tujuan utamanya adalah memastikan keamanan, kenyamanan, dan estetika bangunan, serta mengintegrasikan bangunan dengan lingkungan sekitar. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan kontur tanah, mengoptimalkan penggunaan ruang dan fungsi bangunan, serta mengurangi resiko kegagalan struktur dan biaya konstruksi. Kemudian dasar pertimbangan yang saya pilih ialah dasar pertimbangan yang pertama yaitu jenis tanah, yang kedua kondisi geoteknik, yang ketiga kemiringan, dan yang terakhir bentuk kontur. Kemudian memasuki tahap analisis. Nah, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai informasi atau lokasi tapak saya berada. Nah, tapak saya berada di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Nah, pada tapak saya memiliki kontur, yaitu setiap jarak ketinggian konturnya yaitu 1 meter. Dan pada yang terlihat pada profil 1 dan profil 2, kemiringan profil 1 memiliki kemiringan yang lebih bervariasi dengan beberapa bagian yang lebih curam dan beberapa yang lebih landai. Profil 2 memiliki kemiringan yang lebih konsisten dan cenderung lebih landai dibandingkan profil 1. Kemudian elevasi maksimum dan minimum profil 1 memiliki elevasi maksimum yang lebih tinggi dibandingkan profil 2. Kemudian profil 2 memiliki rentang elevasi yang lebih sempit dibandingkan profil 1. Kemudian bentuk permukaan profil 1 menunjukkan permukaan tanah yang lebih menggelombang atau tidak rata. Kemudian profil 2 menunjukkan permukaan tanah yang lebih landai atau cenderung datar. Kemudian tahap output. Jadi pada output untuk analisis pengelolaan kontur, saya memiliki output penggunaan metode cut and fill dan penggunaan pondasi penahan atau retaining wall. Kemudian memasuki konsep yang kedua yaitu konsep pondasi. Nah, input dari konsep pondasi saya yaitu tujuan yang pertama, analisis pondasi bertujuan untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan keselamatan struktur bangunan dengan menentukan jenis, ukuran, dan desain pondasi yang tepat. Kemudian analisis load bertujuan untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan keselamatan struktur bangunan dengan menentukan desain, ukuran, dan material slope yang tepat. Kemudian dasar pertimbangan yang saya gunakan yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua keamanan, yang ketiga jenis tanah. Kemudian memasuki tahap analisis. Nah, pada metode pemilihan saya memiliki 3 kategori yang bisa saya pilih. Yang pertama pondasi tiang pancap, yang kedua pondasi bore pile, yang ketiga pondasi raft. Dalam tahap analisis ini saya menggunakan 5 teori, ya dengan pembagian 2 teori untuk pondasi dan 3 teori untuk slope. Nah, teori yang pertama untuk pondasi yaitu teori tanah lempeng. Yang kedua teori yang pondasi pula teori pondasi dalam. Dan yang ketiga itu teori untuk slope, yaitu teori slope beton. Yang ketiga teori slope baja. Dan yang terakhir teori sistem struktur. Nah, dari tahap analisis tadi saya memiliki pilihan yaitu pondasi tiang pancang karena memiliki beberapa alasan dalam analisisnya. Yang pertama, daya dukung tinggi. Yang kedua, fleksibel. Dan yang ketiga, cocok untuk tanah tidak rata. Dan yang terakhir, mampu menembus lapisan tanah yang tidak stabil. Nah, pada output konsep pondasi dan slope saya memiliki output yaitu pondasi tiang pancang dan slope dengan diameter 30 x 40 karena menjadi pilihan untuk bangunan utama pada hotel resort yang saya desain. Kemudian memasuki konsep yang ketiga yaitu konsep kolom. Nah, input dari konsep kolom ini saya memiliki tujuan yaitu analisis kolom bertujuan untuk memastikan kekuatan, kestabilan, dan keselamatan struktur bangunan dengan menentukan jenis, ukuran, dan desain kolom yang tepat. Kemudian tujuan ini mencakup
pengidentifikasian beban dan gaya-gaya yang bekerja pada kolom, pemilihan material dan teknik konstruksi yang sesuai, serta optimasi biaya konstruksi dan perawatan. Analisis kolom juga mempertimbangkan faktor estetika dan fungsi bangunan untuk menciptakan struktur yang fungsional, aman, dan indah. Kemudian saya memilih dasar pertimbangan, yaitu yang pertama beban bangunan, yang kedua jumlah lantai, yang ketiga iklim, dan yang terakhir bentuk bangunan. Dan memasuki tahap analisis. Nah, dalam tahap analisis ini saya memiliki 3 kategori untuk menjadi pilihan kolom yang dapat saya gunakan pada desain saya, yakni yang pertama kolom beton, yang kedua kolom baja, yang ketiga kolom komposit. Dan saya memiliki beberapa teori ahli yang saya gunakan, yaitu yang pertama teori tanah lempung, yang kedua teori stabilitas lereng, yang ketiga teori geoteknik. Pada tahap output saya memiliki pilihan yaitu kolom komposit, dengan alasan yaitu yang pertama beban tinggi, yang kedua kebutuhan estetika, yang ketiga kondisi lahan berkontur, yang keempat kinerja struktur, dan yang kelima biaya efektif. Nah, untuk output ini saya memilih kolom komposit karena kolom komposit dipilih untuk bangunan hotel resort 3 lantai di lahan berkontur karena kelebihan utama: 1. Kekuatan tinggi dan stabilitas, yang kedua estetika, menarik dan fleksibel, yang ketiga biaya konstruksi efisien, yang keempat tahan gempa dan angin, kemudian kesesuaian, cocok untuk beban tinggi, yang kedua sesuai dengan kebutuhan estetika, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan lahan berkontur. Kemudian memasuki tahap analisis, yaitu saya memiliki 3 kategori untuk setiap konsep, yaitu 3 untuk ring bulk dan 3 untuk rangka atap. Kemudian memasuki kategori yang pertama, yaitu kategori di bidang rangka atap. Yang pertama rangka atap baja, yang kedua rangka atap kayu, yang ketiga rangka atap komposit. Kemudian memasuki kategori ring bulk, yaitu ring bulk beton, ring bulk baja, dan yang terakhir ring bulk komposit. Kemudian saya menggunakan 6 teori, yaitu 3 untuk ring bulk dan 3 untuk rangka atap. Yang pertama teori untuk analisis ring bulk, yaitu teori ring bulk beton, yang kedua teori ring bulk baja, yang ketiga teori sistem struktur. Kemudian teori untuk analisis rangka atap, saya menggunakan teori rangka atap baja, teori rangka atap kayu, dan yang terakhir teori sistem struktur. Dari hasil analisis saya memiliki pilihan, yaitu pada bagian rangka atap, jenis rangka atap yang terpilih ialah rangka atap baja karena memiliki alasan yaitu kekuatan, ketahanan gempa, dan fleksibilitas desain. Kemudian beberapa alasan lainnya yaitu yang pertama kekuatan tinggi stabilitas, kedua tahan gempa dan angin, ketiga fleksibel dalam desain, yang keempat biaya perawatan rendah, yang kelima estetika, yang keenam cocok untuk lahan berkontur dengan kemiringan tinggi, yang terakhir memenuhi standar SNI dan peraturan setempat. Kemudian memasuki hasil analisis dari ring bulk, yaitu saya menggunakan ring bulk beton karena memiliki alasan, yaitu dia memiliki kelebihan utama. Yang pertama kekuatan tinggi dan stabilitas, kedua tahan gempa dan angin, yang ketiga fleksibel dalam desain, yang keempat biaya perawatan rendah, yang kelima estetika modern dan elegan, kemudian saya memiliki alasan pemilihan, yaitu yang pertama kondisi lahan berkontur memerlukan struktur yang kuat dan stabil. Kemudian yang kedua ring bulk beton dapat menahan beban berat dan gaya-gaya eksternal. Kemudian yang ketiga desain fleksibel memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan bangunan. Yang keempat biaya konstruksi relatif tinggi namun biaya perawatan rendah. Kemudian yang kelima memenuhi standar SNI dan peraturan setempat. Alasan umum saya memilih kedua pilihan tersebut, yakni yang pertama pada rangka atap dipilih karena kekuatan dan ketahanan terhadap gempa dan angin. Desainnya fleksibel memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan bangunan, biaya perawatan juga relatif rendah. Selain itu, rangka atap baja menawarkan estetika modern dan elegan, membuatnya cocok untuk bangunan hotel resort. Kemudian, alasan pemilihan ring bulk beton merupakan
pilihan terbaik untuk bangunan hotel resort 3 lantai di lahan berkontur. Hal ini karena ring bulk beton memiliki kekuatan tinggi, tahan gempa, dan fleksibel dalam desain. Biaya perawatan juga relatif rendah. Selain itu, ring bulk beton memenuhi standar SNI dan peraturan setempat sehingga cocok untuk kondisi lahan berkontur yang memerlukan struktur kuat dan stabil. Demikian penjelasan konsep struktur yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.